Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, di sini ada contoh, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 10 sama dengan 0, mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 dikurang 3 dan x2 dikurang 3. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Ini ya, nilai A-nya itu berarti 2. Ini nilai A. Kemudian nilai B-nya 7. Nilai C-nya itu negatif 10. Nah, kemudian kita tentukan x1 ditambah x2. Nah, ini ya, x1 ditambah x2 itu negatif B per A. Berarti kita tinggal masukkan saja. Negatif B-nya 7 per A-nya 2. Berarti negatif 7 per 2. Kemudian x1 dikali x2 sama dengan C per A. Nah, ini berarti C-nya negatif 10, A-nya 2. Berarti x1 dikali x2-nya itu negatif 5. Ya, x1 ditambah x2 negatif 7 per 2, x1 dikali x2-nya itu negatif 5. Nah, kenapa kita cari ini? Nah, nanti di akhir itu mencari persamaan kuadrat barunya kita pakai rumus jumlah hasil kali akar. Di sini ada x1 ditambah x2, x1 dikali x2. Nah, kemudian kita misalkan ini persamaan kuadrat barunya, kita misalkan alfa dengan beta. Ini bebas ya, kalian mau memisahkannya dengan apa saja, mau P dengan Q, ya, mau M dengan N, bebas. Nah, di sini kita pakai alfa dan beta. Biasanya ini pemisalannya alfa dan beta. Nah, karena yang ditanyakan persamaan kuadrat barunya x1 dikurang 3 dan x2 dikurang 3. Nah, maka nanti alfa ditambah beta itu sama dengan alfanya itu yang ini, x1 dikurang 3, kemudian ditambah betanya x2 dikurang 3. Nah, maka nanti x1 kita tambahkan x2. Nah, supaya nanti kita dapat yang tadi. Ya, ada x1 ditambah x2, kemudian negatif 3, di sini negatif 3. Maka nanti alfa plus betanya itu x1 ditambah x2 dikurangi 6. Negatif 3, negatif 3, negatif 6. Nah, alfa plus beta sama dengan negatif 7 per 2. Nah, ini yang tadi kita cari. X1 ditambah X2 menghasilkan negatif 7 per 2. Yang tadi dikurangi 6. Nah, maka nanti alfa plus betanya itu menghasilkan negatif 19 per 2. Nah, ini cara mencarinya. Ya, kita pengurangan bentuk pecahan. Nah, maka hasilnya alfa ditambah betanya negatif 19 per 2. Kemudian sekarang kita cari alfa dikali beta. Berarti X1 negatif 3 atau x1 dikurang 3 kita kalikan dengan x2 dikurangi 3. Nah, maka nanti x1 kali x2 ya, x1 dikali negatif 3 berarti negatif 3x1, negatif 3 kali x2 berarti negatif 3x2, negatif 3 dikali negatif 3 berarti positif 9. Nah, maka nanti x1 dikali x2. Nah, ini kita rubah bentuk. Ya, kita rubah bentuknya supaya nanti menghasilkan x1 ditambah x2. Nah, kita rubah bentuk ini sama saja ya. Negatif 3 kali x1, negatif 3x1, negatif 3 dikali positif x2, negatif 3x2. Ini hanya merubah bentuk. Ditambah 9, maka nanti x1 dikali x2-nya itu tadi nilainya negatif 5. Dikurangi 3
X1 ditambah X2 nya itu negatif 7/2. Kemudian kita tambahkan 9. Nah, maka nanti negatif 5 ini negatif kali negatif jadi positif. 3 dikali 7 21/2 ditambah 9. Maka nanti menghasilkan 29/2. Nah, ini cara untuk menentukannya. Nah, jadi persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar alfa dan beta, atau ini akar-akar barunya ya. Kita tadi kan misalkan alfa dengan beta. Nah, kita masukkan ke rumus ini, jumlah hasil kali akar. Kan nanti X kuadrat dikurangi alfa plus betanya yang tadi kita cari negatif 19/2. X ditambah alfa dikali betanya tadi 29/2. Kan nanti X kuadrat ditambah 19/2X ditambah 29/2. Nah, ini sudah menghasilkan persamaan kuadrat baru. Cuman di sini kan bentuknya pecahan nih. Supaya tidak menjadi pecahan, maka semuanya kita kalikan dengan 2. Nah, berarti nanti menghasilkan 2X kuadrat ditambah 9X ditambah 29 sama dengan 0. Nah, maka ini adalah persamaan kuadrat barunya dari persamaan yang tadi ada pada soal. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Di sini ada soal latihan, satu soal latihan, silahkan dicoba. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.